semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di awal bulan Agustus. Yang biasanya di awal bulan itu gue akan bercerita tentang new beginning ya, tapi ya ini tetap new beginning, tapi ini lebih spesial karena ada kaitannya dengan Lionsgate ya. Setiap tanggal 8 bulan 8 itu ada portal yang terbuka, disebut Lionsgate karena di bawah Leo season ya, di bawah Leo season, dan memang karakternya juga karakternya Leo, dan New Moon ya di Leo itu juga jatuh di tanggal yang sama, tanggal 8. Setiap tahunnya itu New Moon pasti berbeda, tapi 8 dan 8 ya, tanggal 8 bulan 8 itu pasti tahun sekali ada terbuka portal itu ya, Lionsgate gitu ya. Tapi kali ini yang Lionsgate sebenarnya aja udah powerful gitu ya, plus New Moon di Leo jadi super powerful gitu ya. New beginning, new identity, new everything is all about newness. Jadi kesadaran kita sih lebih tepatnya ya, karena Lionsgate itu adalah portal di mana ya secara sejajar bumi, matahari, bintang Sirius sama Orient Belt itu segaris semua, plus piramid Giza di Mesir itu satu garis semua. Jadi terbukanya portal gitu, terbukanya portal antara spiritual dan material, spiritual dan duniawi gitu maksudnya. Itu terbuka, dan di situ juga kalau mempelajari tentang nomor 8 itu sendiri ya, nomor 8 itu sendiri tentang power, tentang money, tentang uang, tentang abundance, prosperity ya, yang terbuka. Jadi sifatnya sekarang itu Lionsgate itu juga membangun kesadaran ya, kesadaran akan ekspresi Lions ya. Bagaimana kita mengekspresikan keunikan ya kita masing-masing individu ya, yang sifatnya keilahian, karena kita ngomong dari hati, hasrat nih kita ya, ego yang divine gitu, ego kita yang divine dalam mewujud itu menjadi apa? Itu hanya bisa ditembus portal itu hanya dengan kesadaran kita. Artinya hanya dengan keinginan ya. Kalau kesadaran itu cuma masih konsep, butuh keinginan ya. Jadi jadi kita diminta juga untuk yang gelombang perubahan itu kan emang udah gokil kan. Dari tahun lalu ya, sampai tahun sekarang tuh perubahannya terus menerus, dan semakin kesini semakin kita diperlihatkan di saat kita harus sembuh, kita harus healing ya. Kita diperlihatkan kelemahan itu, kelemahan kita sendiri, dalam arti perubahan itu tidak akan ada sebelum kita mampu menerima kelemahan itu sendiri, untuk bisa menjadi yang strength, kalau bahasa tarotnya ya Leo, strength, untuk bisa membangun kekuatan kita sendiri. Selama kita masih menolak kelemahan kita sendiri, bayangan kita sendiri, kegelapan kita sendiri, kita untuk bisa menjadi kuat sulit kan gitu. Dan hanya dengan keinginan ya. Dan di saat ini pun juga ya, portal itu terbuka, kita ingin disadarkan lagi, dikasih lihat lagi ya, bagaimana kita melihat, berpikir, mindset kita tentang money itu sendiri, keyakinan kita tentang money itu sendiri. Karena begitu dengan kesadaran kita sendiri, abundance itu datang dengan sendirinya gitu. Jadi mesti kita diminta untuk merevaluasi ya.
keyakinan kita sendiri, cara sudut pandang kita sendiri, cara kita melihat tentang uang itu sendiri. Ya. Spiritual dan material, spiritual dan duniawi. Ya. Ingat, kita bukan afterthought. Kita adalah jiwa yang menjasad, ya kan? Dualitas itu, oke? Okay? Nah, apa lagi ya yang gue pengen ingetin? Oh ya, untuk entrepreneur tepatnya ya, katanya nih, ya katanya untuk entrepreneur supaya bisa lebih menggunakan energi kesempatan dan energi yang ada. Ya. Itu reevaluasi akan bagaimana kita memahami, meyakini keuangan. Lupakan dulu, bukannya lupakan sih, jangan lupakan. Maksudnya kita dipaksa untuk melihat kelemahan kita, judgement kita, gitu ya, kekurangan kita, malunya kita, sampai rasa bersalah itu sendiri. Nggak ada yang salah dengan semuanya itu, kelemahan-kelemahan tadi kan. Kalau kita masih belum bisa menerima itu, kekuatan itu tidak akan terbangun. Right? Oke. Gue akan buka seperti biasa di awal bulan dengan 12 kartu yang melihatkan energi-energi kalian di segala aspek kehidupan, dan energi planet itu mempengaruhi apa sih dalam kehidupan kalian. Dan gue juga pakai ini apa, mystical wisdom kali ini, oracle card ya, dan akan tetap gue tutup dengan divine wisdom card. Oke, tapi kali ini gue nggak pakai Lenormand. Oke. Seperti biasa, ini untuk rising sign tepatnya ya, sun sign juga bisa ya, dan moon sign. Untuk cross watcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketuker ya. Jadi mungkin message-nya bisa untuk kalian juga, tapi kalau nggak sesuai jangan paksain untuk sesuai. Oke. Nonton moon sign juga, sun sign rising sign kalian. Kalau kalian nggak tahu, di box description gue itu ada link di mana kalian bisa tinggal klik gratis, isi data-data kalian ya. Kalian akan tahu. Yang penting kalian tahu jam lahir kalian, kalian bisa tahu rising sign kalian, moon sign kalian, tralala. Oke? Hai Cancer. Cancer rising, sun, moon signs. Cross watcher kalian juga welcome untuk join karena energi kita suka ketukar ya. Langsung aja dari Goddess Guidance Oracle card ya. Kartu pertama kalian dapat White Terra, sensitivity. You are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationship, environment, situations, and chemicals. Jadi kalian lebih sensitif. Ya. Sensitifnya, rasa sensitifnya kalian itu lebih meningkat. Jadi kalian coba untuk hindari segala hal yang sifatnya agak keras, termasuk relationship, ya, lingkungan, situasi, bahkan yang hal-hal sifatnya kimia. Ya. White Terra. Tulisannya putih kecil-kecil, susah banget dibacanya. Yang kedua, quiet time. Take some quiet time alone to rest, meditate, and contemplate. Kalian diminta untuk mencari kesunyian, ya, diam dalam sunyi, ya. Untuk istirahat, meditasi, dan bahkan merenung. Okay. Kartu ketiga, Star, boundaries, batas-batas. Love yourself enough to say no to others' demands on your time and energy. Jadi cintai diri kalian cukup untuk mengatakan tidak pada permintaan orang lain terhadap waktu dan energi kalian. Alam bawah sadar kalian, Mary Magdalene, unconditional love, cinta tanpa kondisi. Ya. Love yourself, others, and every situation, no matter what the
outward appearance may be. Cintailah diri kalian, orang lain, dan juga setiap situasi. Bukan masalah bagaimana tampaknya, yang situasi seseorang itu terlihat, ya. Ini sih intinya, kalian diminta untuk self working, ya, working on yourself dengan quiet time, karena kalian sensitif, jadi supaya energi kalian itu enggak berceceran gitu ya. Jadi kalian juga diminta untuk kembali lagi ke energi kalian, untuk ngumpulin kekuatan kalian, dan kalian juga mampu memberi batas-batas sehingga energi kalian tidak berceceran gitu aja sih. Langsung ke Good Tarot, gue pakai Good Tarot ya. Kartu pertama, bagaimana dunia melihat kalian, dan bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian ke dunia. Kalian dapat Four of Water, Four of Cups. Energi kalian sendiri, kalian bosan, kalian merasa bosan, stagnan ya, dengan apapun situasinya ya. Untuk segala hal yang sifatnya berkaitan dengan materi, kalian dapat Nine of Water, Nine of Cups, energi Pisces. Mungkin kalian dealing dengan Pisces ya. Yang jelas mungkin beberapa dari kalian sedang menikmati apapun hasil kerja kalian, apapun yang kalian miliki ya. Kalian lagi menikmati itu. Beberapa dari kalian mungkin kalian juga lagi healing ya. Healing dengan apapun yang kalian miliki. Kalian distract yourself, entertain yourself gitu, mencoba menikmati apapun yang kalian memang miliki, sampai nanti ada kabar tentang passion ya, yang bisa kalian kembangin atau yang memotivasi kalian untuk kalian bisa kembangkan. In the meantime, untuk saat ini kalian hanya menikmati apapun yang memang kalian miliki. Untuk masalah mindset, persepsi, aktivitas sosial, dan bagaimana kalian berkomunikasi dengan lingkungan terdekat kalian, higher learning ya, kalian dapat strength, energinya Leo. Ya, ini juga ada kaitannya dengan Nine of Cups tadi ya. Bagaimana kalian menikmati apapun yang kalian miliki itu tanpa rasa bersalah gitu. Jadi kalian diminta untuk kuat, tabah, dan tegar tanpa merasa bersalah. Bisa nggak? Karena memang kalian memang diminta untuk menikmati saja. Mungkin kalian sendiri udah bosan gitu, udah bosan dengan hanya menikmati aja gitu lah. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, tapi apa mungkin gitu ya. Untuk home, family, dan foundation ada diam. Ada diam. Kalian dapat High Priestess, energi Pisces itu lagi. Kalian lagi healing, quiet time ya. Kalian lagi healing di rumah, PPKM ya. Jadi kalian lagi mengisolasi diri, diam, meditasi mungkin. Yang jelas High Priestess itu dia tahu tapi diam. Intuisinya tinggi. Kalian punya harapan-harapan.
wishful thinking. Kalian tahu dan kalian akan memanifestasikannya dengan fokus dengan diri kalian sendiri. Untuk masalah romance, love affairs, kreativitas, intelektualitas, dan bagaimana kalian having fun, kalian dapat the sun. Untuk beberapa dari kalian sedang menikmati, benar-benar menikmati kreativitas kalian dengan apapun. Ini juga tentang anak-anak ya. Kalian lagi menikmati waktu kalian dengan anak-anak, atau kalian jadi merasa lebih jiwa kanak-kanakan kalian keluar, kalian lebih mengekspresikan diri kalian ya. Untuk beberapa dari kalian ada hal-hal yang tersingkap, kebenaran itu keluar, entah itu tentang anak-anak, entah itu tentang peluang, tentang kreativitas kalian, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri. Ada kebenaran-kebenaran yang terungkap ya. Bagaimana kalian bersenang-senang pun gitu, ada yang tersingkap di situ. Ada kebenaran. Mungkin kalau mungkin dari salah satu dari kalian, ini general reading ya, mungkin ada yang selingkuh terus terungkap ya, ada juga. Oke. Di kesehari-harian kalian, kesehatan, bagaimana kalian melayani orang lain, efisiensi waktu, rutinitas kalian ya, dan bagaimana menganalisa diri kalian. Kalian dapat Ten of Water, Ten of Cups. Ini sesuatu yang komplit, full fulfillment, joy yang benar-benar bahagia total. 10 artinya gini, happiness yang kebahagiaan yang total di keseharian kalian. Artinya juga akhir, karena sudah full, udah mentok gitu, nggak mungkin bisa naik lagi kecuali jatuh kayak gitu. 10, 1 plus 0, 1, mulai lagi dari awal, karena angka tertinggi 9. Ada kebiasaan-kebiasaan kalian yang kalian nikmati hingga detik ini itu sampai pada puncaknya, titik jenuh itu sendiri, dimana kenikmatan itu tidak lagi memberi nikmat gitu. Makanya kalian dapat pertama tadi 4 of Cups. Kalian sudah jenuh dengan apapun yang kalian alami sekarang. Untuk masalah relationship, partnership, kalian dapat Ace of Air, Ace of Swords. Kalian dapat komunikasi, kalian dapat pencerahan, dan kalian akan ambil keputusan ya. Dan kalian akan komunikasikan juga tentang hubungan interpersonal kalian sendiri, termasuk dengan diri kalian sendiri ya. Untuk masalah finansial, people's money, partner resources, merging, joint venture, property, warisan, power, control, sex, intimacy, kalian dapat messenger of fire. Kalian akan dapat pesan atau kabar yang sifatnya itu memotivasi kalian atau membawa passion baru untuk kalian sikapi ya. Yang mana ini tadi juga termasuk healing ya, di keseharian kalian. Kalian dealing sama Pisces ya. Anyway, untuk expansion, travel, foreign, segala sesuatu yang asing, baru dan tidak biasa, wisdom, filosofi, perbedaan budaya, agama, latar belakang, dan juga higher education, hukum itu sendiri, kalian dapat the star, wish fulfillment, healing ya, ini energinya Aquarius.
Kalau kalian ingin mengambil tindakan atau memulai sesuatu yang baru, menyikapi masalah finansial kalian atau apapun itu, kalian butuh healing dulu sebelum kalian bisa expand untuk mendapatkan apapun yang kalian wish, yang kalian harapkan. Untuk masalah karir, reputasi, life's goal, dan juga status sosial, kalian dapat the full energi Aries. Kalian akan menempuh apapun itu resikonya, ya. Dan kalian punya keyakinan kalau segalanya akan fine-fine aja, baik-baik saja. Kalian akan memulai sesuatu yang baru. Untuk masalah jaringan sosial, circle of friends, teman-teman, sahabat, komunikasi, teknologi, sosial media, kemanusiaan, social justice, dan harapan-harapan, kalian dapat Paul. Ini kalau kartu tarot normalnya dan biasanya the judgment, atau kalian dapat panggilan, atau kalian dapat peringatan. Judgment itu kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki atau mengakhiri dengan pendekatan yang berbeda dengan yang sebelumnya, dengan cara-cara yang biasanya kalian lakukan. Ini energi Scorpio. Mungkin kalian di lingkungan Scorpio, tapi yang jelas ini tentang bagaimana kalian bersenang-senang, tentang anak-anak kalian juga mungkin. Ya, kebenaran-kebenaran yang tersingkap di bagaimana kalian menikmati apapun yang kalian miliki. Kalian dapat kesempatan kedua, ya, kalian dapat peringatan. Bagaimana kalian juga berhubungan dengan teman-teman, bersosialisasi, menggunakan medsos, berkomunikasi, ya itulah. Dan di karma, ending, closure, limiting beliefs, dan alam bawah sadar, kalian dapat 8 of Pentacles, 8 of Earth. Ini energi Virgo. Kalian diminta untuk self-work, working on yourself, quiet time. Kalian diminta untuk melakukan perjalanan ke dalam diri kalian sendiri, ya, dan kalian diminta untuk kuat menghadapi apapun yang kalian akan temukan di dalam diri kalian sendiri. Alam bawah sadar kalian, Two of Cups, energi kalian sendiri. Dan itu sumber dari segala kejenuhan kalian, yang sebenarnya tidak ada yang dijenuhkan. Itu karena di saat gini ya, di saat surga itu menjadi neraka, gitulah kurang lebih. Di saat kebahagiaan itu sudah tidak memberi kebahagiaan lagi, akhirnya kebahagiaan itu harus memang diakhiri. Karena memang roda itu harus terus berputar, Jenderal. Di bawahnya ada Six of Earth, Six of Coins. Ini energi Taurus. Social judgment. Kalian ya tentang judgment tadi, call, ya. Peringatan atau kesempatan kedua untuk melakukan dengan pendekatan yang berbeda, ya. Kalian mungkin sudah menilai salah menilai, maksudnya salah menilai seseorang, ya, yang kalian harus perbaiki. Karena di sini Six of Earth ini sifatnya adalah memberi dan menerima. Harus ada yang keseimbangan memberi dan menerima. Dan ini sifatnya karmik. Makanya judgment. Dan itulah ikatan ini. Two of Cups ini juga ikatan yang mengikat kalian. Entah itu pernikahan, entah itu
twin flame, soulmate, whatever. Soulmate itu bisa macam-macam, bisa anak kalian sendiri ikatan, bisa saudara kalian sendiri, bahkan teman soulmate itu bisa ya. Saudara kalian sendiri bisa. Oke. Udah segitu aja dari tarot. Dari Divine Wisdom Card, gue udah reshuffle, kalian dapat 1 petunjuk dan bimbingan apa dari semesta untuk Cancer sadari di awal bulan Agustus ini. The process of prayer becomes much easier when rather than having to believe that God will always say yes to every request, one understands intuitively that the request itself is not necessary. Then the prayer is a prayer of thanksgiving. It is not a request at all, but a statement of gratitude for what is so. Jadi ini artinya proses dalam berdoa menjadi lebih mudah ketika kita menyadari atau kita menyadari kalau secara intuitif, secara intuisi, ya, berdoa itu sebenarnya lebih seperti bersyukur, karena Tuhan tidak akan menjawab setiap pertanyaan dengan yes. Yang mana kalau kita sadari itu secara intuitif, ya, secara insting batin kita sendiri, itu nggak perlu, karena di saat kita yakin, doa itu sendiri adalah rasa syukur kita, statement, pengakuan, dan rasa terima kasih kita akan apapun itu yang memang sudah adanya. Semoga pemahaman gue bantu, atau ya kalian screenshot, zoom it out, ya, translate sendiri, dan semoga berguna dan resonates.